semuanya. Kalian pernah gak sih bertanya-tanya asal-usul tanda baca itu dari mana sih? Pasti kalian sering kan menemukan tanda baca dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ketika kita menulis ataupun membacakan sebuah naskah, pasti kita akan menemukan tanda baca dalamnya. Nah, ketika kita menulis dan membacakan naskah tersebut dan tidak menggunakan tanda baca sama sekali, pasti kita akan bingung ketika kita membaca dan menuliskan naskah tersebut. Maka dari itu hari ini gue akan membahas asal-usul tentang tanda baca yang sering kita gunakan dan kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, usul punya usul nih. Ternyata orang pada zaman dulu ketika mereka menuliskan atau membacakan sebuah naskah, ternyata mereka tidak menggunakan tanda baca sama sekali. Mereka dapat semua mereka ingin memberikan jeda dan ingin berhenti di mana saja tanpa menggunakan tanda baca. Nah, barulah pada abad kedua sebelum Masehi, seorang penulis bernama Aulus Gellius ketika ia ingin membacakan sebuah naskah, ia merasa ragu karena naskah tersebut tidak menggunakan tanda baca sama sekali. Tapi hasil protesnya tersebut ternyata tidak membuahkan hasil. Barulah pada abad ketiga, Aristofanes kemudian membuat tanda baca sederhana berupa titik di bagian atas, tengah, dan bawah. Titik-titik inilah yang berguna untuk memotong teks yang terlalu panjang dan untuk memberikan jeda yang sederhana. Dan bisa dikatakan dari sinilah asal muasal tanda baca yang mulai berkembang sampai saat ini. Sayangnya, penggunaan titik-titik Aristofanes ini kemudian dihentikan ketika Roma mengambil alih Yunani sebagai penguasa kekaisaran kuno. Salah satu pembicara terkenal Roma, Cicero, ia mengatakan bahwa akhir kalimat ditentukan oleh penekanan irama sang pembaca naskah, bukan dari tanda baca yang ditentukan oleh penulis naskah tersebut. Nah, orang-orang pada zaman dulu ternyata lebih suka memberitakan berita melalui mulut ke mulut. Tapi beda halnya pada agama Kristen. Mereka lebih suka menuliskan Mazmur dan Injil untuk menyebarkan firman Tuhan dengan baik melalui buku. Di zaman ini, buku menjadi identitas agama Kristen. Oleh karena itu, muncullah tanda baca sebagai pemisah paragraf. Pada abad ke-7, titik-titik Aristofanes berguna kembali dan mulai memiliki kejelasan. Seperti tanda titik rendah mulai menjadi mirip koma dan tanda titik tinggi sebagai penanda akhir kalimat. Abad ke-12, seiring dengan berkembangnya zaman, ternyata tanda baca juga berkembang. 3 titik yang dicetuskan oleh Aristofanes ternyata tidak digunakan lagi. Hanya menyisahkan titik rendah sebagai penanda jeda yang dapat diletakkan di mana saja untuk berfungsi sebagai titik ataupun koma. Kemudian penulis Italia bernama Boccaccio da Signa, ia mengusulkan sistem tanda baca baru berupa garis miring atau slash yang berarti jeda dan tanda datar sebagai penghentian kalimat. Tanda garis miring inilah yang mengalami sukses besar dan masih sering digunakan sampai saat ini kalau kita ingin memberi jeda pada pembacaan sebuah naskah. Akhirnya, dalam 50 tahun terakhir ini, tanda baca tak pernah lagi mengalami perubahan. Garis miring Boccaccio da Signa turun derajatnya menjadi koma modern. Kemudian, tanda titik dan tanda koma bergabung menjadi titik 2 dan tanda tanya. Dan titik-titik Aristofanes mendapatkan kedudukan terakhir sebagai titik. Nah, tanda baca ternyata berkembang seiring dengan berkembangnya zaman. Dengan adanya elektronik seperti laptop dan handphone, ternyata tanda baca juga mulai menunjukkan geliatnya sendiri. Seperti yang bisa kalian lihat pada keyboard handphone kalian ataupun keyboard laptop kalian, di situ makin banyak kan tanda baca. Nah, penggunaan tanda baca ini juga bergantung pada kita sebagai penulis dan pembaca. Terserah kita untuk memutuskan bagaimana kita akan memberi tanda baca pada kata-kata kita untuk 2000 tahun ke depannya. Itu aja informasi yang bisa gue berikan pada hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan share video ini. Gue Mercy, terima kasih.